Oke. Sebelum kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa buat adik-adik kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh dicek dulu kiri kanannya, teman-temannya ada yang nggak masuk hari ini? Masuk. Oke. Terus mulai ya, bagi pada saat semua. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, silakan Alin. Ya. Kelamaan menjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya terbatas. Nah, betul. Minggu lalu kita telah membahas mengenai kelangkaan. Di situ ada proses kelangkaan, bisnis kelangkaan, dan kelangkaan. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang baru. Materi ini sangat amat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, yaitu mengenai alat pembayaran. Sebelum kita masuk materi alat pembayaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari alat pembayaran tersebut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan sejarah dan jenis-jenis alat pembayaran. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan kekurangan dan kelebihan dari alat pembayaran tunai maupun non tunai. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk mengkaitkan alat pembayaran tunai maupun non tunai dengan kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang sudah pernah atau melihat orang yang menggunakan alat pembayaran tunai maupun non tunai? Mungkin kita Saya memakai dana Bu. ya, itu ada lagi. Bu, saya pakai kartu debit waktu berbelanja dengan orang tua. Ya, ada lagi. Saya berlagak olahraga dalam video. Nah, betul. Yang tadi setelah diberikan oleh teman-temannya itu adalah salah satu contoh dari alat-alat pembayaran tunai maupun non tunai. Orang zaman dahulu sebelum adanya uang, mereka melakukan barter atau saling tukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya nih, misalnya Ajeng memiliki 5 ekor bayam, namun ia ingin makan ayam. Sedangkan Lia memiliki 2 ekor ayam, namun ia ingin makan telur bayam. Nah, mereka melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, barter ini telah diefisien. Kenapa? Karena kita semakin sulit untuk menemukan orang yang ingin menukarkan barangnya dengan kita. Jadi muncullah uang dari uang logam, uang kertas, hingga uang elektronik sampai saat ini. Nah, uang ini terbagi menjadi dua, ada uang tunai dan uang non tunai. Uang tunai itu contohnya seperti uang logam dan uang kertas. Contoh dari alat pembayaran non tunai yaitu kayak QRIS, kartu debit, kartu kredit, ataupun dana. OVO itu adalah contoh-contoh dari alat pembayaran non tunai. Namun, ketika kita menggunakan alat pembayaran non tunai, kita masih menemukan banyaknya kejahatan internet. Contohnya seperti saldo pembayaran hilang atau dicuri orang. Jadi sebagai generasi yang digitalisasi, kita harus bijak untuk menggunakan alat pembayaran tunai maupun non tunai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat pembayaran tunai dan non tunai. Kelebihan yang pertama dari alat pembayaran tunai yaitu tidak butuhnya internet atau listrik untuk melakukan transaksi. Yang kedua, kekurangannya itu mudah hilang, dicuri, ataupun rusak. Adapun juga kelebihan alat pembayaran non tunai. Contohnya itu, kita dapat melakukan transaksi tanpa bertemu dengan orang langsung. Contohnya, ketika kita sedang belanja online. Kekurangannya itu, kita membutuhkan sinyal dan internet untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, materinya sudah selesai. Namun, sebelum kita menutup kelas hari ini, mari kita berdiskusi mengenai apa saja alat pembayaran tunai dan non tunai yang telah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang kedua, kapan waktu yang tepat ketika kalian menggunakan alat pembayaran tunai maupun non tunai. Dan yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan dari alat pembayaran tunai dan non tunai yang telah kalian gunakan. Dibagi dua kelompok aja. Yang ini kelompok 2, dari kelompok 1 ya. Oke, karena waktunya
kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Febriani, perwakilan dari kelompok 1. Ini jawaban kami dari kelompok 1 mencontoh alat pembayaran tunai yang kami gunakan, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Contoh tunai itu ada e-wallet, kartu debit. Terus waktu terbaik pakai tunai itu saat di warung kecil dan warung kelontong, karena di situ belum tentu punya kris. Tapi kalau belanja online lebih baik pakai non tunai. Kelebihan non tunai itu lebih praktis dan aman. Kekurangannya harus ada internet dan kadang limitnya dibatasi. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalau ternyata tidak cukup, kelompok 2 presentasinya di depan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Iya, boleh sih Pak. Jadi pembayaran tunai dan non tunai itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ini kita bisa